Halo guys, gimana? Udah bisa masuk kelasnya semua? Ya udah, kita langsung lanjut aja kita bahas OSP tahun 2019. Kita next ke nomor 1. Koefisien analisis harga permintaan suatu barang sebesar 1,5, di mana EP sama 1,5 memberikan makna bahwa bila harga gimana. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu rumus dari analisis permintaan dahulu. Kalau yang teman-teman biasa tahu, rumus analisis permintaan adalah delta Q per delta P dikalikan P per Q. Nah, rumus ini benar. Tetapi kita harus kembali tarik lagi ke origin dari rumus ini. Yaitu sebenarnya rumus ini adalah EP sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Pernah lihat kan rumus yang ini? Nah, rumus ini bermakna artinya adalah kita akan mengukur berapa sih perubahan persentase Q yang terjadi kalau terjadi perubahan price sebesar 1%. Nah, dari yang diketahui di atas, EP-nya 1,5, kita masukkan ke sini, yaitu 1,5 sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Kita pindah ruas, 1,5 persentase delta P sama dengan persentase delta Q. Yang mana artinya adalah ketika persentase delta P naik 1%, maka Q-nya bakal berubah 1,5%. Nah, sekarang yang harus kita tahu adalah berubah ini berubah gimana? Berubah harganya. Apakah kuantitasnya naik atau kuantitasnya turun? Nah, kita lihat lagi di sini di soal. Di sini adalah permintaan. Permintaan itu berarti harga dan kuantitas barang yang diminta mempunyai hubungan yang negatif, punya hubungan yang terbalik. Jadi ketika persentase delta P-nya naik 1%, maka persentase delta Q-nya turun 1%. Nah, sekarang kita lihat dari opsi jawaban ini. Di manakah yang hubungannya terbalik antara price dan quantity, dan rasio dari perubahan quantity sama perubahan price-nya itu sebesar 1,5. Untuk opsi jawaban A, karena ini naik dan ini naik, jadi udah pasti salah. Opsi B, ini naik, ini turun, bisa dibenarkan, bisa jadi benar. Yang C, ini naik, salah. Turun, naik, bisa jadi dibenarkan. Yang E, turun, naik, bisa benar juga. Nah, sekarang kita lihat mana yang rasio perubahan Q sama perubahan P-nya 1,5. Kita lihat dari opsi B, perubahan Q sama perubahan P-nya juga 1,5. Opsi D, perubahan Q sama perubahan P 1,5. Opsi E, ini enggak. Kenapa? Karena 10, kalau kita bagi dengan 7,5, itu hasilnya adalah 1,33. Jadi rasionya bukan 1,5. Bisa kita hilangkan juga. Jadi opsi yang tersedia tinggal B sama D. Nah, B sama D ini rasionya sama-sama 1,5, sama-sama terbalik. Lalu yang membedakan adalah di sini permintaan, di sini jumlah barang yang diminta. Bedanya apa permintaan sama jumlah barang yang diminta? Kita lihat di kurva demand. Kurva demand biasa. Price, ini quantity. Nah, kalau permintaan, itu berarti kita bicara tentang sepanjang kurva demand. Sepanjang kurva demand. Sedangkan kalau jumlah barang yang diminta, itu kita bicara tentang yang di variabel X-nya aja, yaitu di quantity yang ada di sini, di ujung sini. Nah, menurut teman-teman, yang mana ini berarti? Benar, kita lihat lagi di rumusnya. Di rumusnya di sini dia bilangnya adalah Q, atau quantity demanded, bukan permintaan. Jadi opsi B salah, jadi yang benar adalah opsi D. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Kurva permintaannya dari perusahaan berbentuk horizontal. Hal ini dikarenakan coba kita ingat-ingat lagi apa itu ciri-ciri dari pasar. Pasar apa yang mempunyai bentuk permintaan horizontal? Sempurna. Pasar PPS. persaingan sempurna, gitu kan? Nah, apa ciri khas dari pasar persaingan sempurna? Homogen. Menjual banyak, membeli banyak. Homogen. Terus diatur oleh mekanisme pasar. penjual pembeli banyak.
Sorry nih, Price tulisan aku. taker, perusahaan price taker. Gimana? Homogen, menjual beli banyak, terus mekanisme pasar. Oke, masuk. Dan sebagainya gitu ya. Dan salah satunya adalah demand-nya, demand perusahaan itu berbentuk Horizontal. Nah, menurut kalian nih teman-teman, kenapa kok demand perusahaan di di pasar persaingan sempurna itu bentuknya horizontal? Karena ngikutin harga pasar. Iya nggak sih? Oke. Bisa. Tapi buat itu kita mesti nge-review kembali lagi Price ke taker. materi elastisitas sebenarnya. Kita tarik ke belakang lagi ke materi elastisitas. Teman-teman masih ingat nggak apa yang mempengaruhi elastisitas suatu barang? Harga barang. Bukan. Permintaan. Bukan. Perubahan. Barang substitusi. Benar. Substitusi. Jumlah perusahaan. Jumlah perusahaan. Apakah iya? Pokoknya suatu barang. Kenapa? Pokok tidaknya suatu barang. Substitusi guys, jawabannya udah ngomongin. Pokok atau tidak. Terus Iya. biasanya juga ada jangka waktu kan. Pokok di pendapatan. Nah, kalau kita lihat di sini, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah barangnya homogen. Homogen. Apa sih barang homogen itu? Barang homogen itu Banyak artinya substitusinya. Barangnya berjenis sama. atau antara orang kalau misalnya mau mengkonsumsi dari perusahaan A sama perusahaan B akan menghasilkan kepuasan yang sama. Jadi aku bisa bilang kalau barang yang homogen itu berarti barang yang substitusi sempurna. Nah, di sini kita bisa bilang kalau elastisitas demand itu dipengaruhi sama substitusi kan. Semakin banyak barang substitusinya, maka semakin elastis atau semakin inelastis? Semakin Elastis. Semakin elastis. Benar banget. Nah, bisa bayangin, di pasar persaingan sempurna ini, barangnya itu homogen semua, dan penjualnya ada banyak. Jadi elastis banget atau inelastis banget? Elastis banget. Elastis banget. Kurva elastis banget. Akhirnya jadinya bentuk horizontal. Sempurna. Elastis sempurna. Elastis tidak. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke ya? Ya. Oke, kita next. Nah, dalam jangka panjang, kondisi yang dihadapi perusahaan pada pasar persaingan monopolistik adalah berproduksi pada saat. Nah, biar cepat, aku udah punya gambar kurva dari pasar persaingan monopolistik. Menurut teman-teman, ini ada di jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Panjang. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sini aja itu agak rancu, bisa jangka pendek, jangka panjang. Mungkin kalau tadi ada yang bilang jangka panjang, mungkin karena teman-teman ngelihat AC-nya menyinggung kurva demand. Jadi dia dapat laba normal. Nah, tapi perlu kita ingat juga, tidak menutup kemungkinan perusahaan di pasar persaingan monopolistik di jangka pendek juga dapat laba normal. Nah, cuman yang pasti adalah ketika kita bicara tentang pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna, mereka punya satu ciri yang sama, yaitu ciri free entry and exit. Benar kan? Nah, adanya ciri-ciri free entry and exit itu akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sama, yaitu dalam long run, dia akan mendapatkan laba normal profit. Untuk mekanisme bagaimana kok bisa dalam jangka panjang normal profit dan lain sebagainya akan dijelaskan di soal berikutnya. Karena di setelah ini ada soal yang mirip-mirip. Gitu. Akan dapatkan normal profit. Nah, normal profit itu tercapai saat price-nya sama dengan average cost-nya. Nah, maka kita bisa lihat di kurva yang gambar di sini, MR sama MC ada di titik sini. Terus kalau kita naikin ke atas, maka price-nya ada di titik sini. Pada titik sini, price-nya sama dengan average cost. Jadi bisa aku bilang, di gambar ini adalah jangka panjang. Dan dia hanya mendapatkan normal profit.
Jadi dari A, B, C, D, E, jawaban yang benar yang mana kira-kira teman-teman? D. Yang satu. Teman-teman nangkep semuanya? Atau ada yang bingung? Iya. Sedikit bingung nggak? Oke. Jadi, dalam jangka panjang, kondisi yang ada di perusahaan itu kan berbeda-beda. Misalnya, kalau misalnya kita bicara tentang pasar persaingan sempurna sama pasar persaingan monopolistik, di jangka pendek, dia bisa dapat laba super normal, bisa dapat laba normal, dan juga rugi minimum. Benar kan? Nah, syaratnya adalah untuk mendapatkan laba super normal, laba normal, dan rugi minimum itu, dia harus berproduksi saat MR sama dengan MC. Itu dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, maka perusahaan di pasar persaingan monopolistik dan pasar persaingan sempurna hanya akan memperoleh laba normal. Nah, kenapa kok hanya akan memperoleh laba normal? Karena akan terjadi free entry and exit di pasar. Jadi, ketika misalnya di dalam pasar, perusahaan-perusahaan di dalam pasar itu sudah mengalami kerugian, maka perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar cenderung akan keluar. Iya. Kalau perusahaan dalam pasar keluar, berarti kan persaingannya semakin ringan nih. Jadi harganya bisa naik lagi, maka dia bisa dapat laba lagi, taruhlah seperti itu. Ketika perusahaan di dalam pasar dapat laba ini akan mengundang perusahaan lain yang di luar pasar buat masuk, buat ikutan, buat dapat laba ini. Karena ada perusahaan lain yang masuk, maka mengakibatkan di pasar ini bersaing lagi. Jadi harganya turun lagi. Mekanisme ini berlangsung secara terus-menerus sampai akhirnya dapat laba normal profit. Nah, normal profit itu kalau secara matematis itu diperoleh ketika price sama dengan average cost-nya. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari kurva yang ini, kita lihat ini adalah keseimbangan jangka panjang dari pasar persaingan monopolistik. MR sama MC-nya di sini. Kalau kalian tarik ke atas, maka price-nya di sini dan average cost-nya juga di sini. Jadi dalam jangka panjang, perusahaan ini akan berproduksi pada saat P sama dengan average cost. Atau ketika kurva biaya rata-rata menyinggung kurva penerimaan rata-rata. Kalau kurva yang penerimaan rata-ratanya itu yang mana, Kak? Ini. Oh. Jadi ingat, kalau di pasar persaingan tidak sempurna, mau di monopolistik atau di oligopoli atau di monopoli, kurva demand-nya itu juga mencerminkan kurva average cost, average revenue dan kurva price. Oke? Iya. Sudah paham? Paham. Tadi ada yang raise hand, mau tanya apa? Nggak ada. Oke. Connect ya. Koefisien multiplier pajak akan semakin besar bila semakin... screen-ku jangan dicoret-coret ya, guys. Oke, jadi koefisien multiplier pajak akan semakin besar bila semakin gimana? Multiplier. Ada yang tahu rumus multipliernya pajak apa? Min MPC per MPS. MPC per 1 kurang MPC. Min MPC Min MPC per MPS. per MPS. Kalau tadi ada yang jawab 1 per MPS, itu salah ya guys. Karena itu adalah multiplier untuk investasi, government, dan lain-lain. Ada penurunan rumusnya sih, kenapa kok multiplier tax itu min MPC per MPS. Cuman kayaknya nggak bakal aku bahas di sini karena main panjang tulisannya. Di sesi lain aja. Nah, sebenarnya di soal ini itu rancunya kebangetan. Kenapa? Karena kan di sini semakin besar kan. Semakin besar dan multiplier pajak itu ada minusnya. Jadi yang dimaksud besar itu ketika MPC per MPS-nya besar atau gimana? Karena kan kalau misalnya nih, taruh lagi nih, kita punya MPC-nya 0,8, MPS-nya berarti berapa? 0,2. 0,2. Jadi kan K-tax-nya adalah minus 4. dibandingin sama MPC sama dengan 0,75 misalnya gitu. MPS-nya berarti kan 0,25. Multiplier tax-nya adalah minus 3.
gitu kan. Nah, sekarang perbandingannya minus 4 sama minus 3 itu dianggap mana yang lebih besar kan? Rancu gitu. Paham kan kerancuan di soal ini? Oh iya. Nah, cuman untungnya kalau kalian lihat di opsi jawabannya, opsi-opsi lain tuh udah kelihatan nggak mungkin gitu loh. Kenapa? Karena kita lihat di sini rumusnya multiplier pajak adalah MPC per MPS. Jadi dipengaruhi sama MPC, dipengaruhi sama MPS. MPS. Jadi besar kecilnya tarif pajak itu nggak akan mengaruhi. Terus juga besarnya pendapatan masyarakat atau kecilnya pendapatan masyarakat juga nggak bakal mengaruhi. Berarti. Jadi jawabannya pasti yang A. A. Gitu. Jadi untungnya opsi di soal ini nggak ribet, nggak yang bingungin. Karena dari soalnya udah lumayan rancu. Dan kalau nggak salah soal ini diulang 2 kali. Jadi di bawah nanti Iya, bakal diulang 2 kali. Oke, paham teman-teman? 18. Kak, Ya. berarti kalau seumpama ditanya koefisien multiplier pajak, anggap nggak ada untung-untungan soal gitu. Berarti angka tanda negatifnya itu juga diperhitungkan ya? Maksudnya pertanyaannya ditanyakan mana yang lebih besar begitu? Tergantung itu sih, tergantung keputusan kamu aja mau ngambilnya gimana. Kalau menurutku ya, kita minusnya nggak usah perhitungkan. Karena sebenarnya minus atau plus itu cuma menunjukkan arah kan, antara dia akan menambah pendapatan nasional atau bakal mengurangi pendapatan nasional. Cuman besarnya, berapa yang berkurang, berapa yang bertambah, itu kan dipengaruhi sama angka yang ini kan. Jadi kalau misalnya dibilang besar, kalau menurutku pribadi sih, kita nggak usah lihat minusnya. Kayak gitu. Tapi kembali lagi ke pembuat soal ya, karena kan pembuat soal punya maksudnya sendiri-sendiri. Iya, Kak. Oke, ada yang lagi mau tanya? Tadi ada yang raise hand, Sofia Putri. Iya, tadi udah. Oh, oke. Oke. Next ya. Transisi demografi pada dasarnya menunjukkan pola perubahan selisih antara bla bla bla. Nah, di sini aku udah punya kurva transisi demografi. Bisa kalian cari sendiri sih di internet. Jadi namanya ini demographic transition model. Demographic transition model. Kalau kalian punya bukunya Pak Pratama, juga ada. Kalau nggak salah di bagian-bagian belakangnya, bagian makro itu. Dan kalau nggak salah, soal ini juga pernah keluar di OSN tahunku, di OSN tahun 2007. Nah, oke. Jadi, kalau misalnya kita bahas tentang demographic transition model, itu sebenarnya adalah hubungan atau perubahan selisih antara death rate sama birth rate. Jadi kita bicara tentang berapa sih total population yang dipengaruhi sama tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Jadi sebenarnya dari sini udah kelihatan sih jawaban yang benar adalah yang satu. Cuma di sini aku bahas sedikit tentang demographic transition model ini. Di demographic transition model ini dibagi jadi 5 stage. Ada high stationary, early expanding, late expanding, low stationary, declining. Nah, ini sebenarnya menunjukkan pola atau struktur negara tersebut. Misalnya pada stage 1, bisa dilihat sini, berarti kan tingkat kelahiran sama tingkat kematiannya sama-sama tinggi kan? Berarti bisa kita bilang kalau ketika negara tersebut mempunyai tingkat kematian dan tingkat kelahiran yang tinggi, maka negara tersebut anggapannya baru lahir, baru berdiri. Jadi masih nggak establish sistem kesehatannya, sistem ekonominya nggak jelas, yang mengakibatkan karena sistem kesehatannya nggak jelas, jadi banyak orang yang mati. Dan karena tingkat ekonominya nggak jelas juga, maka orang-orang tersebut kayak nggak punya hiburan lain selain berkembang biak. Kasarannya seperti itu. Jadi dia memiliki tingkat birth rate yang cukup tinggi. Nah, lalu setelah dia selesai di tahap 1, maka dia masuk ke stage 2. Di mana stage 2 ini artinya adalah sistem kesehatannya udah membaik nih. Jadi angka kematian sudah bisa ditekan. Tapi birth rate-nya tetap tinggi. Lalu udah masuk ke late expanding, ketika perekonomian udah semakin baik lagi, maka pola pendidikan, pola ekonomi, pola kesehatan di negara tersebut udah banyak berkembang. Jadi bisa kita lihat semakin rendah lagi tingkat kematiannya, tapi tingkat kelahiran juga semakin kecil.
Nah, mungkin teman-teman bingung, loh kan sudah maju nih, kok tambah kecil tingkat kelahirannya? Nah, kita harus ingat, ketika negara sudah semakin berkembang, maka dia bakal nerapin yang namanya keluarga berencana gitu kan. Nah, berarti itu juga bisa bakal menekan tingkat kelahirannya. Keluarga berencana, terus ada pendidikan tentang sex education supaya nggak terjadi kebobolan dan lain sebagainya. Maka akan mengurangi tingkat kelahirannya. Terus begitu lebih lanjut lagi, lebih maju lagi, maka semakin turun lagi tingkat kelahiran sama kematiannya sampai di declining. Dua-duanya sudah di tingkat rendah. By the way, guys, karena Zoom-ku ini masih yang free version, jadi 10 menit lagi bakal ke end sendiri. Gak usah bingung, nanti teman-teman masukin kode yang sama lagi aja. Ya. Oke? Sekarang kita lanjut dulu. Bentar, oke? Next. Nah, terus untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan indeks kualitas hidup atau Physical Quality of Life Index (PQLI) yang diperkenalkan oleh ada yang saran itu audionya bisa di mute dulu. Nah, digunakan indeks kualitas hidup atau Physical Quality of Life Index. Nah, indeks ini ditemukan atau diperkenalkan oleh Maurice de Morris. Salah satu indikator dari PQLI ini ada apa aja? PQLI itu sebenarnya ada 3 indikator. Jadi yang pertama adalah tingkat harapan hidup. Terus B, tingkat kematian bayi. Sama yang terakhir adalah tingkat melek huruf. Nah, sebenarnya ya dari sini udah kelihatan sih jawabannya yang C, tingkat melek huruf. Nah, sebenarnya apa sih PQLI ini, Physical Quality of Life Index ini? Sebenarnya ini adalah indeks yang digunakan untuk mengukur hal-hal yang nggak berbau ekonomi aja. Karena kalau kalian tahu kan, kalian udah belajar PDB, belajar PNB, dan lain sebagainya, data-data itu kan bisa digunakan untuk mencari pertumbuhan ekonomi kan. Nah, tetapi data pertumbuhan ekonomi tersebut ada kekurangannya. Kekurangannya adalah yang dilihat murni cuma dari sisi ekonomi. Padahal hidupnya manusia kan nggak cuma dari ekonomi. Ada yang namanya harapan hidup, masalah kesehatan, terus kematian bayi, juga ada tingkat pendidikan. Nah, untuk supaya pemerintah itu bisa melihat kualitas negaranya secara komprehensif, secara holistik, maka dia pakai indeks-indeks lain. Salah satunya ada yang PQL ini, Physical Quality Life Index. Atau juga kalau misalnya kalian pernah dengar namanya HDI. Ada yang tahu apa itu HDI? Human Development Index. Nah, Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia, IPM. Kayak gitu. Nah, ada HDI, ada PQLI, ini akan berperan sekali ketika negara sedang mau menjalankan proses pembangunan ekonomi. Jadi kalau misalnya kita dari dulu fokusnya ke pertumbuhan terus, harus kita ingat juga yang lebih penting sebenarnya bukan pertumbuhan ekonomi, tapi lebih ke pembangunan ekonomi. Karena pembangunan ekonomi itu bersifat lebih komprehensif. Kayak gitu. Oke? Kak, ya. HDI dan PQLI itu sama apa enggak? Beda. Kalau PQLI ini kan indikatornya tingkat harapan hidup, tingkat kematian bayi, sama tingkat melek huruf. Kalau ya? Kalau Human HDI itu indikatornya itu pokoknya dilihat dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, sama dari sisi pendidikan. Setauku indeks HDI ini, Human Development Index ini, indikatornya berubah-ubah tergantung kondisi. Cuman terakhir yang pernah aku baca, kalau ekonomi itu dilihat dari PDB per kapita, kalau kesehatan itu dilihat dari life expectancy, jadi angka harapan hidupnya.
Sama kalau dari pendidikan ini kalau nggak salah dari melek huruf juga. Atau lama sekolah gitu, aku lupa. Atau lama sekolah. Jadi bisa dilihat HDI sama PKLI ada kemiripan. Ada indikator yang sama, tapi sebenarnya dua-dua itu beda. Tergantung negara atau suatu lembaga mau ngukur pakai indeks apa. Kayak gitu. Oke? Oke, makasih Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ini nomor terakhir sebelum kita nge-restart Zoom ya. Oke. Ya. Terus ini soalnya. If the real interest rate is 8% and there is a deflation rate of 4%, what is the nominal interest rate? Untuk jawab soal ini mungkin kalau teman-teman tahu udah pernah dengar rumusnya, yaitu tinggal real interest rate sama dengan nominal interest rate dikurangin sama expected inflation. Kayak gitu kan? Oke. Ya, rumusnya kayak gini. Nah, rumus ini itu biasa dikenal dengan nama Fisher effect. Nah, buat kerjain tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Real interest rate-nya 8, deflation rate-nya di sini. Jadi ini 8% sama dengan interest rate dikurangin. Karena dia deflation, maka minus 4%. 8% sama dengan nominal ditambah 4%. Interest rate-nya jadinya 4%. Jadi jawabannya yang C. Apakah ada pertanyaan buat soal yang ini? Enggak, Kak. Oke. Kak, kenapa deflasi negatif? Karena deflasi. harganya Benar. Jadi, kalau kalian ingat ada deflasi, maka lawannya adalah inflasi. Kalau inflasi itu berarti kan kenaikan harga secara umum. Dan di rumus ini adalah kita bicara tentang kenaikan harga, kita bicara tentang inflasinya. Nah, tapi di soal ternyata yang diketahui adalah deflation. Jadi kita masukin inputnya pakai minus kayak gitu. Apakah menjawab pertanyaannya? Kalau misalnya nih soalnya aku ganti bukan deflation tapi jadi inflation, misalnya kayak gitu ya. Maka di sini nggak usah kita minus, kita pakai plus langsung aja, kayak gitu. Oke, paham? Ya, paham Kak. Oke. Oke, jadi ini aku akhiri dulu. Nanti join lagi sekitar 3-5 menit lagi. Makasih Kak. Oke. Ya, makasih Kak. Makasih Kak. ya makasih Kak. Kasih, Kak.